Kita sering salah mengartikan bahwa inovasi itu datangnya hanya di tempat sunyi. Ketika kita diem, ketika kita tenang, inovasi itu muncul. bukan seperti itu. Inovasi adalah sebuah proses yang berpusat kepada manusia. Jadi kalau kita melakukan sebuah proses tertentu, maka kita akan mendapatkan yang namanya inovasi. Saya yakin kalian bingung, apa maksudnya? Oke, next. Proses di sini adalah proses design thinking yang berpusat kepada manusia. Saya sampaikan sekali lagi, kita nanti akan bersama-sama untuk terlibat, untuk mencari permasalahan, menangkap insight atau wawasan terdalam yang ada di dalam seorang pelanggan, kemudian menemukan ide kreatif, berkolaborasi dengan tim, menyampaikan ide di muka umum, dan membuat prototipe. Serta selanjutnya kita akan melakukan tes pasar terhadap solusi kita. Jadi kalau design thinking itu jargonnya adalah pendekatan pemikiran desain yang berpusat pada manusia. Apa artinya? Saya tidak akan jelaskan, tak jelaskan nanti kalian akan bingung. Tapi mari kita rasakan pengalaman untuk mendesain yang berpusat pada manusia. Atau kalau bahasa Inggrisnya, design human center. Kita sering salah mengartikan bahwa inovasi itu datangnya hanya di tempat sunyi. Ketika kita diem, ketika kita tenang, inovasi itu muncul. bukan seperti itu. Inovasi adalah sebuah proses yang berpusat kepada manusia. Jadi kalau kita melakukan sebuah proses tertentu, maka kita akan mendapatkan yang namanya inovasi. Saya yakin kalian bingung, apa maksudnya? Oke, next. Proses di sini adalah proses design thinking yang berpusat kepada manusia. Design thinking ada 5 tahapan, ada 5 proses. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah mendefinisikan, yang ketiga adalah ide, yang keempat adalah prototype, yang kelima adalah tes. Jadi setelah kita berempati, menemukan kebutuhan user atau customer, kemudian kita mendefinisikan atau missing statement atau statement apa sih orang itu yang dibutuhkan. Kemudian kita mencari ide untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah itu kita membuat prototype. Prototype ini artinya sesuatu ide yang abstrak yang ada di kepala kita jadikan menjadi sebuah benda. Bisa dengan gambar, bisa dengan kita membuat barang atau jasa atau servis. Setelah itu kita lakukan tes. Jadi prototype tadi itu kita bawa ke user kita dan kita tanya, kamu suka nggak dengan solusi saya? Oh, saya suka karena ini. Oh, saya tidak suka karena ini. Dari situ kita punya feedback, maka kita akan kembali lagi. Kalau feedback itu masih belum memuaskan, kita akan kembali lagi. Apakah kembali ke empati lagi, atau ke definisi lagi, atau ke ide yang lain, baru membuat prototype lagi. Itu yang dinamakan design thinking. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan. Satu orang penanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Rama. Bisa open mic, Rama? Ya, Pak. Rama bisa paham apa itu design thinking? Saya jelaskan lagi. Aku nggak dengar, Pak. Design thinking itu apa, Rama? Bisa memahami yang saya sampaikan, Rama? Itu, Pak.
suatu proses atau metode dan operan pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Oke. Sebuah proses untuk menemukan inovasi dimulai dari empati, kemudian mendefinisikan, kemudian menemukan ide, membuat prototipe, melakukan tes. Dan ini sifat tidak linear garis lurus, tapi siklikal atau blunder. Jadi kalau belum selesai, customer belum puas, maka kita harus kembali lagi. Bisa kembali ke empati, atau kembali ke definisi yang salah, atau idenya yang kurang, atau prototipenya yang kurang sempurna. Oke, saya lanjutkan. Silakan di next. Oke, design thinking dari 5 tahapan tersebut, dari empati, define, ideasi, prototype, dan test, itu ada, kalau lihat yang di bawah ya, ada problem definition dan ada solution definition. Jadi dari ideasi ke sebelah kiri itu tempatnya kita mencari tahu masalah yang dihadapi oleh customer kita. Sedangkan dari ideasi ke kanan sampai tes itu kita berpikir tentang solusi apa yang paling sesuai. Yang sebelah kiri itu problem interview. Jadi nanti kalau kita melakukan interview, maka interview untuk mencari tahu permasalahannya customer. Sedangkan di sisi kanan, yaitu di ideasi, prototype, dan tes, kalau nantinya kita melakukan interview, itu adalah interview untuk solusi. Apakah solusi kita sudah sesuai atau belum? Ya, jadi ada 2 blok, kiri dan kanan. Baik, next. Kita mencari problem dan solusinya itu ada 3 kriteria. Pertama adalah desirability atau keinginan, apa yang masuk akal bagi orang-orang atau bagi customer. Kemudian visibility, yaitu kelayakan. Kita cari apa sih hal teknis yang layak untuk masa datang. Kemudian yang ketiga adalah viability, yaitu kelangsungan hidup. Apa yang mungkin menjadi bagian dari model bisnis yang berkelanjutan. Jadi solusi kita adalah perpotongan dari keinginan customer, kelayakan, dan bisnis yang berkesinambungan. Jadi perpotongan itu adalah solusi kita. Oke, ini nanti kalian pahami sendiri, kalian tidak bisa langsung masuk, ini pelan-pelan. Next, Dani next. Oke, praktek kita kalau Pak kasih teori kalian nanti nggak terlalu paham, maka saya akan langsung praktek ya. Prakteknya kali ini adalah kita akan mendesain dompet atau bahasa Inggrisnya wallet. Jadi nanti kita bareng-bareng akan mendefinisikan produk baru yang namanya dompet. Oke, next. Dipersiapkan alat tulis dan pulpennya, dan kertasnya. Oke, sekarang kita sudah membuat kelompok pair atau pasangan. Pasangan tersebut disepakati mana yang A dan mana yang B. Misalkan pasangan saya adalah Elif. Jadi, misalkan saya adalah A dan Elif adalah B. Bisa didengar suara saya? Oh iya Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Oke.
Oke, sekarang silakan disepakati di kelompoknya siapa A dan siapa B. Boleh chat-chatan dengan kelompoknya, atau kalau nggak punya chatnya silakan bilang di grup, saya A, kamu B. Jadi kalau A, nanti kalau di Miro-nya yang ada di formnya, itu A sebelah kiri, sedangkan B yang sebelah kanan. Oke ya, kita lanjut. Next. Baik, sekarang saya beri tugas kalian. Jadi ini ada hubungannya dengan pendekatan pemikiran desain yang berpusat pada manusia. Bagaimana kita mendesain sebuah produk yang berpusat pada manusia, human centered. Saya minta kalian menggambar dompet yang kalian idam-idamkan. Jadi gambar di kertas kalian dompet yang kalian idam-idamkan. Jadi dompet ini berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Saya itu paling suka kalau dompet itu seperti ini. Saya itu paling nggak suka kalau itu seperti ini, karena saya punya pengalaman yang tidak enak dengan dompet ini. Jadi definisikan dompet ideal yang sesuai dengan pengalaman Anda. Nggak penting kalian itu bisa gambar dengan bagus atau tidak, tapi kalian bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kalian berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebutuhan ke dalam kertas untuk membuat sebuah produk. Saya beri waktu 3 menit. Setelah itu silakan difoto hasilnya, kemudian di-upload di Miro pada kolom desain the ideal wallet. Ya, jadi kalau A itu sebelah kiri, Mas, gambarnya, B yang sebelah kanan. Bisa dipahami atau tidak ini? bisa Pak? Bisa. Bisa. Oke, siap. Disiapkan alat tulisnya. Waktu mulai dari sekarang. 3 menit, silakan. Yuk, sesuai pengalaman kalian, sesuai apa yang kalian inginkan untuk sebuah dompet, keluarkan ide itu, gambar di atas kertas. Ini adalah contoh bahwa pendekatan design thinking itu berpusat pada manusia. Apa maksudnya? Sesuai dengan keinginan manusia, sesuai yang dibutuhkan manusia, sesuai pengalaman baik yang dia rasakan, sesuai pengalaman buruk yang dia rasakan. Sekali lagi, nggak usah terlalu bagus. Seperti tadi menggambar orang tadi. Yang penting jelas dan kamu bisa mengeluarkan idemu di atas kertas. Kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu hal yang nyata. Waktu sudah habis, Pak. Silakan ditunjukkan hasilnya. Saya mulai dari siapa ini? Nurus. Iya Pak, bentar Pak. Saya matikan langsung dulu. Erika, sambil nunggu Nurus ya, Erika coba dilihatkan. Agak dekat Erika. Wow, mantap. Oke, bagus Erika. Erika, apa yang ada di pikiranmu Erika? Kamu merasa apa itu kok kamu membuat seperti itu? Silakan sampaikan Erika. Nggak dengar Erika, masih di mute Erika. Silakan Erika, masih di mute. Iya Pak, itu saya ingin membuat dompet
khusus hanya untuk saya, makanya saya buat seperti ini. Terus biar ada namanya. Oke, perasaanmu apa Erika buat seperti itu? Perasaanku, soalnya saya orangnya sederhana, makanya buatnya dompet yang seperti ini. Oke, kamu seneng nggak menggambar itu, seneng nggak? Seneng, Pak? Nah, kamu merasa kerepotan tidak membuat seperti itu? Tidak. Oke, bagus, keren. Karena di sini memang nggak penting bagus nggak bagus, yang penting kamu bisa keluarkan idemu menjadi gambaran. Oke, terima kasih Erika. Ya Pak, sama-sama. Nurus tadi sudah belum Nurus? Sudah Pak, ini desain dompet yang saya inginkan. Oke, agak diceritakan gimana perasaanmu membuat dompet itu, Nurus? Karena bentuknya simpel dan muat banyak. Oke, keren. Terima kasih, Ya, Nurus. Satu lagi tadi yang nunjukkan tadi Agung kalau nggak salah ya. Mana Agung? Rama Pak. Oke. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Rama, silakan Rama. Oke, Rama, silakan ceritakan tentang hasilnya Rama. Tentang dompetmu seperti apa itu Rama? Ya, simpel aja Pak, seperti begini Pak. Intinya aku isinya itu banyak. Oh, isinya banyak. Karena Ya. kamu isinya untuk kredit ada 25 kalau nggak salah ya. Yes, gitulah. Luar biasa, ini pengusaha bener ini berarti. Itu duitnya juga banyak, itu dolar, euro, macam-macam. Keren. Ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Rama. Kita lanjutkan. Next, Dani. Next. Next, Dani. Next. Terus, Dan. Terus. Ini sampai slide selanjutnya, Dan. Oke. Hold, mundur. Oke. Tadi, jangan lupa setelah difoto, kemudian diupload di Mairo ya. Jadi di Mairo nanti akan ada seperti ini. A adalah gambar sebelah kiri, dan B adalah gambar sebelah kanan. Oke. Nanti kalau ada yang nggak bisa masukkan upload ke Miro, kirim ke grup. Nanti akan dibantu Kak Hula untuk dimasukkan ke dalam Mairo. Saya tak cek ke Maironya dulu apakah sudah ada yang upload atau belum. Pak, ini dibatasi gitu loh Pak, kayak limit Gimana? kameranya. Yang bidangnya gitu mah juga, soalnya pakai yang gratis, Ya, oke. jadinya gantian. Enggak, kasih pakai link yang baru enggak. Kalau link yang lama ya, coba dilihat di grup ada link baru. Bentar, saya kasih ya. Saya ambilkan linknya. Sudah saya share Pak di chat linknya. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya. Nanti silakan upload sendiri ke sana. Kalau yang tidak bisa upload, dimasukkan ke grup WA, dibantu sama Kak Gulang. Next, Dani. Oke. Pada tahapan ini, sekarang kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang design thinking yang berpusat kepada manusia. Kalau tadi kalian sudah
belajar manusianya adalah kalian sendiri. Jadi kalian sudah sangat mengenal mau saya apa, pengalaman saya apa, yang bagus, pengalaman yang buruk apa, sehingga kalian langsung bisa membuat solusi sebuah dompet. Sekarang kita akan coba kalau manusianya ini adalah orang lain. Dalam hal ini adalah pasangan kita. Jadi yang sudah saya pasangkan tadi, nanti kalian akan dibawa ke breakout room. Jadi mulai disiapkan breakout room-nya, tapi jangan dulu ya, disiapkan breakout room-nya. Jadi silakan digali pasangan kalian itu ingin dompet seperti apa. Jadi kita belajar interview kepada pelanggan. Oke, kita masuk ke tahapan pertama yang dari 5 proses design thinking, yaitu empati. Empati adalah kita merasa berada dalam satu sepatu dengan pelanggan kita. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan pelanggan, supaya apa? Supaya tahu yang dia inginkan apa. Sehingga kita bisa mencari solusinya berupa produk atau jasa seperti apa. Kalau mereka sudah suka solusi kita, produk kita, maka mereka akan membeli. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jangan lupa nanti tulisan Anda masukkan ke dalam Miro. Yang A menggunakan sticky note warna hijau dan yang B menggunakan sticky note warna biru. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Dani, next. Oke, saya akan ajarkan apa itu empati. Bagaimana cara mendalami empati? Ada 3 cara. Yang pertama adalah mengamati pelanggan kalian. Yang kedua adalah ikut serta, gabung ke komunitas mereka. Yang ketiga adalah merasakan. Jadi kalau di gambar yang paling kanan, kalau ada ibu-ibu hamil, maka cara kalian ikut merasakan adalah memakai baju hamil. Ya, seperti bapak-bapak yang belakangnya. Jadi dia tahu, oh gini ya caranya kalau mengandung, kalau hamil itu. Ternyata repot ya. Jadi ketika nanti dia harus mendesain produk atau solusi tentang ibu hamil, dia ikut merasakan. Itu ada 3 cara untuk berempati. Next, Dani. Next. Kemudian, empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Jadi tidak hanya apa yang ditampilkan secara terlihat, tapi orang itu biasanya menyampaikan emosi lah, tangkap emosi itu. Apakah dia sedih banget, baper, atau dia bahagia, dia terpuaskan dengan saya, atau biasa aja. Kalau dari gambarnya sebelah kiri, itu orang empati seperti itu. Dia, kalau di itu gambarnya sharing rokok, sudah merasakan. Yang kamu rasakan adalah saya rasakan. Jadi seperti itu. Yang kedua, empati itu merasa simpatik dengan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dari temannya. Kamu kenapa sih kok sedih? Aku bisa bantu apa nih? Nah, kayak gitu-gitu. Dan empati adalah mencoba memahami dengan mengambil perspektif orang lain. Jadi bukan mengambil perspektif kita sendiri, tapi perspektif orang lain. Nah, Dani, oke, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara interview yang baik. Yang pojok kanan, yang pertama adalah mulai dengan menyapa, kemudian ucapkan terima kasih karena berkenan untuk interview, kemudian tanya tentang nilai-nilai apa atau kepercayaan apa yang dia miliki, kemudian baru tanyakan tentang tantangan untuk mendesain sesuatu.
akan saya coba dengan Kak Elif. Assalamualaikum Kak Elif. Waalaikumsalam, Pak. Bentar, ini Pak cari. Oke. Gimana kabarnya Kak Elif? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Kak Elif ini senyum-senyum terus, kayaknya hari ini cerah buat Kak Elif ini. Benar demikian Kak Elif? Kak Elif, bisa dengar suara saya Kak Elif? Nggih, Pak, bisa. Oke, ini Kak Elif ini sangat cerah sekali, ini kayaknya lagi happy hari ini Kak Elif. Benar Kak Elif? Nggih, alhamdulillah. Harus semangat, Oke. Pak, setiap hari. Oke, mantap sekali. Kak Elif, kalau boleh tahu, Kak Elif itu punya pahlawan atau idola itu siapa Kak Elif? Idolanya ya Nabi Muhammad, Pak. Wah, luar biasa. Ini dari sini saya tahu bahwa Kak Elif itu sangat islami. Seperti itu ya? Karena idolanya luar biasa. The best idol. Amin. Kemudian, setelah itu saya baru akan bertanya tentang tantangan untuk mendesain sesuatu. Apa yang perlu ditanyakan? Yang berakhir ya, pertama adalah saya minta dia untuk menceritakan pengalamannya tentang dompet. Apa yang dia sukai dari dompet dan apa yang tidak dia sukai dari dompet. Kenapa kok dia tidak suka atau mengalami pengalaman yang buruk seperti itu dengan dompetnya? Kemudian bagaimana dia menyelesaikan permasalahan dompetnya itu? Mengapa dia melakukan solusi seperti itu? Saya coba praktekkan ya, saya tunjukkan ke Kak Eli. Kak Eli, Nggih, Pak. Kak Eli punya dompet kan? Dan Kak Eli punya dompet kan tentunya. Nggih, punya. Coba diceritakan Kak Eli, kenapa sih Kak Eli punya dompet? Dan mungkin bisa cerita juga enaknya punya dompet itu apa? Dan juga bolehlah pengalaman-pengalaman yang membuat Kak Eli itu bete dengan dompet Kak Eli saat ini. Silakan Kak Eli. Yang pastinya biasanya kami sebagai wanita itu memilih dompet yang simple, Pak. Kemudian fashionable. Jadi bisa digunakan untuk outfit apapun. Terus kenapa biasanya kita memilih memakai dompet? Karena terkadang kalau nggak bawa dompet itu rasanya ada yang kurang lengkap, seperti itu. Ada nggak dompet Kak Elif saya ini yang membuat Kak Elif tidak puas gitu? Ada yang kurang rasanya? Ada sih Pak, karena selama ini tuh kayak desainnya itu masih kurang terlalu simple dan juga masih terlalu besar untuk ukuran yang ingin kita gunakan. Terkadang itu nggak sesuai dan hanya bisa digunakan beberapa outfit saja, tidak bisa untuk semua outfit atau untuk lebih modis gitu. Wah, luar biasa itu. Kalau Kak Elif biasanya solusinya apa biasanya dengan dompet yang ada sekarang? Kak Elif melakukan apa? Biasanya itu kalau ingin sesuai dengan outfitnya ya membeli beberapa warna sih Pak, yang netral seperti itu, yang nantinya dapat, yang kalau digunakan itu dapat masuk ke outfit apapun yang kita gunakan dan dapat menunjang penampilan kita. Oke, itu contohnya ya. Contohnya melakukan interview. Nanti Kak Dani akan membawa kalian ke breakout room. Jadi hanya ada pasangan kalian saja 2 orang. Jadi kalau ada di bawah join, silakan diklik. Nanti akan diberi waktu selama 4 menit. Jadi 4 menit A menanya B dan 4 menit B menanyakan, menginterview ke A. Ya. Jadi total 8 menit ya. Sudah siap? Sudah. Insya Allah siap, Pak. Jangan lupa kalian mencatat apa yang disampaikan oleh temanmu. Kalau perlu kasih tanda kutip poin-poin penting, terutama yang ada hubungannya dengan kebutuhan, hubungannya dengan insight dari pelangganmu.
ya, karena ini nanti ke depan sangat diperlukan. Kak Dani sudah siap melakukan breakout room? Kak Dani sudah siap melakukan breakout room? Iya Pak, sampun siap Pak. Oke, silakan di breakout room masing-masing pasangan. Teman-teman fasilitator silakan dicek ya, minta tolong. Oke, jadi untuk teman-teman untuk diberitahukan teman-teman peserta nanti ada tulisan join, silakan diklik untuk bisa ikut gabung ke dalam ruangannya masing-masing. Nanti yang tidak mempunyai pasangan silakan ditunggu, nanti ada tim fasilitator yang akan keliling setiap ruangan tersebut. Interviewnya berjalan dengan lancar tadi, Vicky? Iya Pak. Kamu mendapatkan catatan apa aja tentang yang diinginkan sama partnermu? Itu Pak, dia itu kalau membawa dompet saat berpergian jauh dan kalau main, dan dia itu sukanya dompet yang kulit, karena kalau kena air tidak gampang basah dan rusak. Dan yang dibawa isinya itu biasanya uang, ATM, KTP, STNK Pak. Oke, sudah kamu catat? Sudah Pak. Sudah ditulis di Mairo? Masih belum Pak. Oke, nanti tulis di Mairo ya. Iya Baik. Pak. Pak, terima kasih Ricky Ageng. Saya coba Ginanjar Gaos, itu Ginanjar Gaos. Boleh open kamera Ginanjar? Oke, gimana? Kamu mendapatkan clue apa dari Riza? Itu Pak, Riza itu suka dompet yang simple tapi dompetnya itu bisa muat barang yang banyak, dan dia itu suka membawa dompet tiap berpergian. Oke, keren. Sudah ditulis di Mairo? Belum Pak, baru ditulis di buku. Oke, jangan lupa tulis di Mairo. Iya Pak. Saya Dani di next. Ya Pak. Dani di next dan. Oke. Intinya di next dan. Baik, sekarang kita masuk ke kedua. Itu menggali lebih dalam lagi apa yang diinginkan oleh customer. Jadi kalau tadi kalian sudah mendapat sedikit petunjuk, maka sekarang kalian akan saya beri kesempatan untuk menggali yang lebih dalam lagi tentang keinginan atau insight. Insight itu wawasan terdalam yang ada yang dimiliki oleh customer. Apa yang harus kalian lakukan? Tanya 5 why. Jadi kalau tadi kalian sudah mendapatkan petunjuk, oh ternyata dia suka dompet ukurannya yang besar dan terbuat dari kulit, maka kamu harus nanya, mengapa begitu? Kalau kamu dapat jawabannya kejar lagi, mengapa demikian? Mengapa sampai 5 kali? Bisa dipahami sampai di sini? Jadi setelah ini kalian akan dimasukkan ke breakout room lagi untuk menggali yang lebih dalam petunjuk dari pelanggan. Caranya sama, cuman kali ini cuma 3 menit. A nanya B, menggali lebih dalam 3 menit. Kemudian B menanya ke A juga 3 menit. Menggali lebih dalam artinya kamu menanyakan why 5 kali. Ya, contohnya kalau dalam kasus bukan dompet, ketika orang membuat eduwisata, ada pertanyaan, kenapa kok kamu suka ke eduwisata? Oh iya, karena saya suka membawa keluarga saya ke sana supaya nggak stres. 1. Kedua, kenapa kok membawa keluarganya ke eduwisata kok bukan ke mall? Oh karena
di situ ada unsur edukasinya, pendidikannya. Pertanyaan kedua ya, karena ada pendidikan edukasinya. Oke. Pertanyaan ketiga, pendidikan edukasi itu untuk siapa maksudmu? Oh, untuk anak saya. Pertanyaan ketiga, anakmu yang mana? Anak saya yang ya anak saya ada tiga-tiganya saya ingin edukasi ke sana. Yang keempat, biasanya yang menentukan lokasi eduwisata itu siapa dari ketiga anakmu? Oh, yang nomor 1. Oh, ternyata setelah didalami, eduwisata yang menentukan pilihan adalah anak nomor 1. Oh, nomor 1 umur berapa? Nomor 1 ya SMA dan mau kuliah lah. Oh, begitu. Itu adalah insight dari pelanggan. Adalah petunjuk yang bagus ketika kita mau membuat eduwisata misalkan. Oh, ternyata kalau membuat eduwisata harus sesuai dengan keinginan anak pertama yang usianya SMA atau hampir kuliah. Jadi tempat eduwisatanya nanti disetting sesuai keinginan dia. Apa kebutuhannya? Apa kebutuhan dia? Oh, dia bisa selfie. Oh, dia bisa bersosialisasi dengan temannya. Oh, di situ ada pendidikannya yang bisa dia tunjukkan ke bapaknya. Oh, saya dari sana Pak, jalan-jalan tapi saya belajar sesuatu. Nah, ini adalah sebuah insight yang bagus yang berguna nantinya kamu ketika membuat produk atau membuat solusi untuk pelangganmu. Harapan saya ini kalian paham ya kira-kira yang saya sampaikan ya, 5 why tadi ya. Banyak why-nya 5 kali. Mila, bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Mila? Oke. Dani, siap, Dani? Setelah ini kalian akan dimasukkan ke breakout room lagi untuk menanyakan yang lebih dalam lagi kepada pelanggan. Silakan, Dani. Imam, gimana Imam? Imam? Iya, Pak. Imam bisa? Imam sudah melakukan interview, Imam? Alhamdulillah, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya? Lancar, Pak. Ya, sudah ditulis di Miro-nya? Belum, Pak. Oke. Baik.